Formula One musim 2024 akan mulai Sabtu ini tanggal 2 Maret 2024 dan race pertama akan diadakan di Bahrain ya, seperti dua musim terakhir. Kalau dari segi grid pembalap, tahun 2024 ini tidak ada perubahan dari grid race terakhir di musim 2023 kemarin, dan ini pertama kalinya dalam sejarah Formula One ini terjadi. Berita yang paling mengejutkan dari silly season terakhir ini malah untuk tahun 2025, di mana Lewis Hamilton bakal menjadi pembalap Ferrari. Ini berita yang sangat mengejutkan ya, dan mungkin bisa dibilang ini adalah berita transfer terbesar di sepanjang sejarah Formula One. Ini sebenarnya transfer yang selalu ada rumornya, tapi nggak pernah kejadian sampai akhirnya bulan lalu kejadian beneran. Gue inget di hari itu Twitter F1 beneran meledak ya, abis rumornya tuh jadi official news gitu. Perubahan di musim ini ada dalam nama tim yang sponsornya berubah, atau dengan alasan lain seperti AlphaTauri yang berubah menjadi Visa Cash App RB, dan Alfa Romeo yang berubah menjadi Stake F1 Team Cake Sauber. Di video ini gue bakal refer ke mereka sebagai RB dan Sauber ya, respectively, biar nggak kepanjangan. Anyway, prediksi pertama dari gue, dan menurut gue ini yang paling lock in, yang paling fix ya, adalah juara dunia buat musim 2024 ini di Formula One akan menjadi Max Verstappen lagi. Considering that tahun ini nggak banyak perubahan yang drastis dari regulasi FIA, jadi menurut gue Max dan Red Bull akan tetap unggul jauh di atas tim lain, driver lain untuk musim yang akan datang ini. Mudah-mudahan tapi musim 2024 ini nggak bakal didominasi seberat musim 2023 kemarin ya oleh Max Verstappen. Karena jujur sebelum race aja tuh udah fix banget gitu, udah ketahuan banget Max yang bakal menang, dan ini mau dia qualify di posisi manapun bakal dia gitu yang jadi pemenang race-nya. Jadi kalau nonton tuh agak jenuh dikit lah kalau misalkan lu bukan fansnya Max atau bukan fansnya Red Bull, jadi kayak aduh fix banget Max bakal menang gitu. Max aja tuh dari segi poin bisa memenangkan Constructors Championship-nya sendiri tahun lalu buat Red Bull, dan emang dia tuh levels above everyone else musim lalu, dan bahkan jauh banget selisihnya dari rekan timnya sendiri Sergio Checo Perez. Dan benar-benar Red Bull tuh hampir shut out ya, hampir memenangkan semua race kecuali Singapore Grand Prix yang dimenangkan oleh Carlos Sainz waktu itu, dan untungnya dia masih bisa menang satu race, karena kalau enggak itu benar-benar dominasi total dari Red Bull musim lalu. Jadi gue berharap untuk musim 2024 ini bakal ada race winner yang lebih bervariatif, lebih banyak race winnernya dibandingin musim lalu yang cuma ada 3 ya, yaitu Max, Checo, dan Carlos. Dan ini nyambung juga sama prediksi gue yang berikutnya, yaitu new race winner tahun ini menurut gue bakal ada mungkin beberapa, tapi gue berani prediksi bahwa Lando Norris akan memenangkan at least satu race musim ini. Driver McLaren yang satu ini udah sering banget podium ya, dia udah pernah 13 kali berdiri podium bersama McLaren, tapi masih belum bisa dapat mencicipi kemenangan di Formula One. Bahkan rekan timnya aja yang tahun lalu masih rookie, Oscar Piastri, itu udah pernah menang sprint race Qatar ya tahun lalu. Tapi buat tahun ini menurut gue Lando bakal akhirnya dapat kemenangan perdananya di Formula One bersama McLaren yang menjelang akhir musim lalu tuh udah menunjukkan peningkatan performa lah yang cukup baik menurut gue ya, setelah awal musim yang kurang baik. Drivers watch atau pembalap yang pantas diawasi lainnya untuk musim ini menurut gue ada beberapa, karena banyak banget driver, banyak banget pembalap yang kontraknya tuh bakal habis di akhir tahun 2024 ini. Jadi untuk driver-driver ini musim ini bakal menjadi penentuan lah, musim penentu supaya mereka bisa mendapat kursi buat musim depan. Yang pertama adalah Daniel Ricciardo. Ini akan menjadi musim pertama fullnya bersama RB lagi ya, setelah musim lalu dia menggantikan Nick De Vries di pertengahan musim. Dan menurut gue untuk Ricciardo ini bakal menjadi musim terakhirnya untuk menunjukkan kepada petinggi Red Bull, kepada bos-bos Red Bull, kepada Christian Horner, Helmut Marko, etc., bahwa dia tuh pantas kembali ke tim yang memberikan dia pencapaian yang terbaik sepanjang karirnya. Dia juga udah menyatakan secara publik bahwa dia emang mau kembali ke tim Red Bull. Dan menurut gue dia juga driver yang banyak unlucky-nya ya, tapi dia sendiri juga bisa dibilang membuat beberapa keputusan yang salah sepanjang karirnya yang mengakibatkan dia tidak dapat di posisi yang terbaik secara pribadi. Jadi untuk musim 2024 ini Daniel Ricciardo harus menunjukkan kualitasnya sebagai honey badger yang kita semua kenal sebagai fans F1, dan kasus dia menurut gue bisa jadi case study bagaimana mentalitas atau segi pemikiran tuh sebagai atlet tuh penting banget dalam olahraga manapun. Following up to that, driver to watch yang lainnya adalah Sergio Checo Perez.
Checo tahu bahwa posisi dia sebagai pembalap di Red Bull tuh nggak bakal aman, dan tim itu tuh nggak segan lah untuk mengganti driver line up mereka, even di pertengahan musim. Terutama mempertimbangkan bahwa dia tuh tahu ada driver-driver lainnya yang mempunyai target untuk menjadi driver Red Bull. Seperti yang tadi gue udah bilang, ada Daniel Ricciardo, ada juga Yuki Tsunoda. Dan menurut gue nih, celah poin dia dengan Max tuh yang lebih dari 2 kali lipat poin dia tahun lalu, itu tuh bisa dan harus diperbaikan ya. Meskipun kita tahu bahwa Red Bull akan upgrade dan memperkembangkan mobil mereka sesuai dengan Max dan gaya drivingnya dia, itu tuh bukan menjadi alasan, karena tetap aja mobil Red Bull tuh mobil tercepat di grid F1 sekarang, dan dia perlu mendapatkan hasil yang lebih baik. Next, driver yang pantas diawasi untuk musim 2024 ini adalah Carlos Sainz. Ini driver satu-satunya yang tahu bahwa di musim 2025 dia udah bakal digantikan gitu ya. Dia bakal digantiin oleh Lewis Hamilton yang officially udah dikontrak oleh Ferrari untuk musim 2025. Kalau driver lain yang kontraknya bakal habis tahun ini, mereka tuh masih ada potensi mendapatkan perpanjangan kontrak gitu. Tapi buat Carlos, dia tahu bahwa posisi dia tuh udah hilang gitu. Jadi untuk musim 2024 ini, Carlos harus menunjukkan kepada seluruh grid F1 bahwa dia adalah pembalap yang pantas, dia adalah driver yang pantas untuk dikontrak buat tim yang lain. Dan prediksi gue yang berikutnya, ini mungkin wild prediction ya, tapi menurut gue musim ini Carlos Sainz akan meraih poin yang lebih banyak dari Charles Leclerc. Menurut gue Carlos bakal berkembang banyak dalam tekanan yang tinggi ini di musim berikut. Dia tahu bahwa this is it for him, nggak ada kesempatan lagi dalam waktu dekat, at least ya, untuk bisa menjadi pembalap Ferrari. Dari situ gue bisa lihat Carlos memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal, dan hopefully dengan itu dia bisa meraih poin yang lebih baik dari Charles. Dan menurut gue Carlos bakal menang race lebih banyak dari tahun lalu, yaitu cuma 1. So menurut gue dia at least bakal menang 2 race tahun ini. Jadi buat P1 Drivers Championship, seperti yang gue udah bilang tadi, menurut gue bakal Max Verstappen lagi, tapi hopefully nggak sedominan musim 2023 ya. Untuk P2, menurut gue Lando Norris akan akhirnya membuktikan bahwa potensi yang dia miliki itu adalah sesuatu yang asli gitu, dan dia pantas lah dibilang sama orang-orang, dibilang sama fans F1 gitu, bahwa dia tuh future world champion material gitu, dia bisa menjadi juara dunia ke depannya. Untuk P3, nyambung juga sama yang tadi gue udah bilang, bahwa menurut gue Carlos Sainz di musim terakhirnya bersama Ferrari akan memaksimalkan kesempatan yang dia punya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan peluang ini, dimana ini adalah impian ya buat kebanyakan orang, buat kebanyakan fans racing untuk menjadi pembalap Ferrari. Untuk Constructors Championship di P1 menurut gue bakal Red Bull lagi ya. Seperti yang gue udah bilang tadi juga, tidak ada banyak pergantian regulasi yang masif ya dari FIA, sehingga Red Bull yang menurut gue udah menemukan sweet spotnya lah dalam segi mengembangkan mobil yang luar biasa di periode regulasi tahun ini, bakal melanjutkan dominasi mereka di Formula One. Di P2 menurut gue Ferrari bakal mendapatkan posisi tersebut, dimana musim lalu sangat sengit ya antara Ferrari dan Mercedes untuk persaingan P2, tapi buat tahun ini gue yakin bahwa Ferrari bisa menunjukkan kualitasnya mereka lagi seperti mungkin mirip-mirip dengan tahun 2022. Dan untuk P3, menurut gue McLaren akan mendapatkan posisi ini di atas Mercedes. Ini tim yang sangat bersejarah juga, dan di akhir musim lalu mereka bisa meraih hasil yang lebih baik dari Mercedes. Jadi menurut gue itu bakal dilanjutkan tahun ini. Anyway, itu adalah preview dan prediksi gue yang singkat ya untuk Formula One musim 2024. Hopefully tahun ini nggak bakal didominasi Max dan Red Bull berat musim lalu ya. But as always, thanks for watching.